Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua warga Blok 2 apa kabar? Semuanya baik ya? Semuanya sehat? Saya berharap kita semuanya sehat. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, terutama di Jawa Timur yang terkena zona merah, ya, kita tidak pernah patah semangat untuk terus beribadah. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengadakan ibadah di rumah-rumah, kita pun Gereja GKJ Simomulyo mengadakan ibadah secara online di rumah-rumah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita akan membaca dari Mazmur pasal 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Obaja 1 ayat 15-21, dan natsnya adalah diambil dari ayat 15. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengadakan ibadah online ya Tuhan. Dan sebelumnya kami juga akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami masing-masing, baik kami yang ada di sini maupun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Tuhan, penuhkanlah mereka dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Dan juga kami mohon ampun ya Tuhan, sekiranya ada segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga hati kami boleh dibersihkan, ditahirkan oleh darah-Mu yang kudus. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar setiap firman yang hendak kami baca renungkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita baca kitab Obaja 1 ayat 15-21. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ayat 15.
Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Keluputan hanya di Sion, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang sudah membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, bait yang pertama. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Khotbah pada malam hari ini diberi judul Ingat dan Waspada. Ada pepatah mengatakan, siapa menanam akan menuai, baik maupun buruk, positif maupun negatif, selalu ada sebab akibat. Artinya, siapa yang berbuat baik dan penuh kasih kepada sesama kita, maka mereka juga akan bersikap seperti itu kepada kita. Seperti itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Demikian pula sebaliknya bila kita berlaku buruk kepada sesama kita, maka kita pun akan tahu risiko yang kita terima. Gambaran kehidupan manusia ini juga terjadi dan dialami oleh bangsa Israel dan bangsa Edom. Kita sudah berbuat baik kepada sesama kita, namun orang lain masih berbuat yang tidak baik kepada kita. Saat bangsa Israel tidak setia terhadap Tuhan Allah, bangsa Edom diberi kesempatan seperti bangsa Israel supaya bertobat. Namun bangsa Edom malah menindas dan menginjak-injak bangsa Israel, karena bangsa Edom merasa menjadi penguasa atas bangsa Israel. Bangsa Edom kemudian merasa angkuh, tidak peduli kepada bangsa Israel. Melihat kenyataan yang demikian, Tuhan murka dengan bangsa Edom. Kemudian Tuhan Allah mengutus Nabi Obadja, mengingatkan bangsa Edom dan memberikan penghiburan bagi bangsa Israel. Melalui Nabi Obadja diberitakan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa Edom, karena bangsa Edom telah menjadi tidak setia dan menindas bangsa Israel. Dengan cara menyatukan bangsa-bangsa lain melawan bangsa Edom, ya singkatnya, bangsa Edom akhirnya kalah dan mengalami penindasan seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Sebenarnya Allah menghukum bangsa Edom bukan karena Allah tidak menyukai bangsa Edom,
tetapi karena Allah ingin menunjukkan keadilan dan kasih-Nya kepada semua manusia. Kehidupan bangsa Israel dan bangsa Edom ini seperti gambaran kehidupan kita yang adalah umat kepunyaan Allah. Karena itu, kita harus selalu berbuat baik, walaupun orang lain tidak membalas kebaikan kita. Dan kita harus selalu waspada, seperti dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena dari hati timbul pikiran jahat. Kita harus waspada, supaya dapat mengendalikan diri agar tidak berbuat jahat, apalagi membalas atau menghukum orang lain. Karena penghukuman adalah wewenang Allah. Maka kesimpulannya, apa yang kita dapatkan dari yang kita baca pada malam hari ini? Kitab Obadya mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan merupakan dosa yang dibenci Tuhan. Tuhan mencela orang yang berbahagia ketika melihat orang lain dalam kesulitan. Dan juga Tuhan tidak berkenan kepada kita, setiap orang yang bertindak kejam kepada sesamanya. Edom adalah contoh kegagalan untuk mewujudkan cinta kasih kepada sesama di masa-masa kesusahan. Seperti halnya saat ini, di situasi pandemi COVID-19, marilah kita wujud nyatakan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi Tuhan dan sesama. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita landasi juga dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan ini diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 433 ayat bait 1, aku suka membagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat dan juga mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh Tuhan kami sangat bersyukur padamu, kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendoakan gereja kami GKJW Simomulyo, yang mana telah selesai ya Tuhan, mengadakan ibadah unduh-unduh pada tanggal 5 Juli. Dan untuk kegiatan yang akan datang yaitu Pekan Kebangunan GKJW pada bulan Agustus, kiranya Tuhan juga sertai dan kiranya Tuhan juga berkati. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, gerejamu tetap aktif, tetap melakukan ibadah meskipun secara online, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Puspo beserta keluarga, para majelis, ketua blok 1-9 dan juga para pelayan-Mu ya Tuhan yang ada di dalam GKJW Simomulyo. Tuhan memberkati mereka baik dalam pelayanannya, pekerjaannya dan juga keluarganya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semuanya ya Bapa, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk blok 2 yang mungkin ada yang sakit ya Bapa, yaitu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dalam proses kesembuhan Mas Chandra. Engkau berkati ya Bapa, supaya Engkau berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga Mas Chandra boleh senantiasa
mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga kami teringat untuk Bapak Sedio Budi dan juga Bu Sarjuni. Tuhan, Engkau juga menyempurnakan kesembuhan mereka ya Tuhan apabila mereka sedang sakit. Kami juga tidak tahu secara pasti ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau-lah Jehovah Rafa, yaitu Allah penyembuh kami. Demikian juga untuk para lansia yang ada di blok 2, Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, aku serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, baik blok 2 maupun GKJW Simomulyo secara keseluruhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia ini ada di dalam tangan Tuhan. Kau berkati Pak Jokowi ya Tuhan, di dalam menangani kasus COVID-19 ini ya Tuhan memang tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya pasti Tuhan berikan solusi yang terbaik. Kau juga berkati Pak Jokowi, berikan roh takut akan Tuhan, hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang sakit COVID, Tuhan berkati dimanapun ya Tuhan, di seluruh pelosok daerah di wilayah Indonesia ini ya Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tetapi kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada para medis ya Tuhan di dalam menangani COVID-19 ini. Memang tidak mudah, tapi kami mau percayakan pada Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka juga tetap giat ya Tuhan, dan tetap semangat di dalam melayani pasien-pasien yang sedang sakit. Sedangkan yang sedang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan mereka ya Bapa, berangsur-angsur pulih dan sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami. Kau yang memberkati dari pemerintahan pusat sampai RT RW, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh menjadi berkat bagi GKJW Simomulyo di dalam aktivitasnya bergereja. Terima kasih Tuhan, semua doa syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu kuserahkan, dan kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Mari kita juga belajar untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa
dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Pasamuan Jawi nomor 436, bait yang pertama, Gusti Nuntun.